Halo everyone, apa kabar? Ya, semoga teman-teman yang nonton video ini dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan di video kali ini gue mau berbagi pengalaman ya buat teman-teman semua, khususnya pengguna GoPro ya. Mungkin lebih tepatnya di GoPro Hero 8 ya, seperti yang teman-teman lihat saat ini. Ini GoPro Hero 8 gua, dan apa yang pengen gue ceritain hari ini adalah hanya sekedar pengalaman ya teman-teman ya. Jadi ketika mungkin pengalaman gua ini nggak terjadi ke teman-teman pun, mungkin ini bisa jadi pelajaran agar teman-teman bisa lebih hati-hati dalam menggunakan GoPro Hero 8. Oke, kenapa? Ya, GoPro Hero 8 mungkin dia terbilang udah waterproof, tapi gua rasa gua kasih tips buat teman-teman yang suka bermain air, yang suka bermain ekstrim. Kalau bermain air, gue lebih nyaranin tetap pakai housing ya teman-teman ya. Housing yang seperti ini, Ya, kenapa? Ini akan lebih aman buat ngamanin GoPro Hero 8 teman-teman, ataupun GoPro yang sejenisnya, entah 7, entah 9, entah 10. Ya, jangan terlalu ya, percaya silahkan dengan waterproofnya GoPro. Cuman kalau teman-teman mau lihat, nanti gua kasih tahu nih sebenarnya letak kunci waterproof GoPro itu ada di mana sih. Kenapa kok bisa terjadi kerusakan ya? Mungkin ini adalah salah satu penyebab yang terjadi pada GoPro Hero 8 yang khususnya yang teman-teman lihat saat ini. Karena kalau kita berbicara mengenai penyebab kerusakan pada GoPro itu banyak banget ya teman-teman ya. Selain entah karena pemakaian yang asal-asalan, atau pengetesan yang pada unit, ataupun penggunaan memori yang tidak sesuai, itu tuh banyak banget kalau kita pelajari. Namun hari ini gue cuma mau ngasih tahu tentang nanti kalau memeriksanya itu seperti apa ya. Ini hanya salah satu, sekali lagi gue tekanin, ini hanyalah salah satu dari sekian persoalan yang ada di dalam GoPro ya teman-teman ya. Karena biasanya tuh kalau gue bikin video begini ada yang bilang, bang ini nggak begini bang, itu nggak begitu bang. Jadi sebelum ada kalimat komentar itu, gue cuma ngasih tahu ini salah satu penyebabnya ya. Gue berbagi pengalaman apa yang udah terjadi. Kalau yang belum atau ada hal lain, silahkan ditambahkan di dalam kolom komentar ya teman-teman ya. Karena gue lebih suka kita berbagi pengalaman begini, karena kadang pengalaman begini itu akan jadi sangat berharga kalau kita kita yang udah ngelakuin itu karena tahu betul dan udah terbukti gitu kan, nggak cuma ngomong ya. Oke, jadi sebelumnya gue cerita nih, GoPro yang Hero 8 yang ini udah mati ya teman-teman ya, udah mati. Dan kalau dipasang baterai, dia ini akan cuman sekedar nyala indikator merah doang nih di sini. Ini posisinya udah gue lepasin baterainya ya, bisa teman-teman lihat ya, kosong ya. Ini kalau gue liatin, mungkin ada juga dari teman-teman kita yang mengalami hal kayak gini. Nih gue liatin nih, kalau kita masukin baterai itu dia akan cuma nyala doang power di sini. Oke, bentar. Oke, ini ya, ini udah nyala nih powernya, dan itu nggak bisa diapa-apain ya. Kita nyalakan powernya juga, dia nggak akan mati tuh, nggak akan apalagi mode yang di atas ini, standby-nya nggak akan bisa ya. Ini anak dia udah mati. Nah, mungkin teman-teman yang mengalami hal ini penasaran ya, penyebabnya kenapa nih. Nah, ataupun apakah masih bisa diperbaiki atau harus dilem biru nih atau dilempar beli yang baru ya. Kalau ini masih oke ya, masih normal. Nah, sebelum gue jawab, gue mau berbagi ceritanya dulu ya teman-teman ya. Jadi GoPro ini itu awal mulanya yang paling ekstrim itu kita gunain di air nih. Air yang lumayan ya, air terjun ya, terus yang kita berenang di tengah-tengah aliran sungai yang lumayan deras, sehingga gue nggak tahu nih apakah karena faktor itu apa bukan. Yang jelas kalau gue inget-inget dan kejadian terakhir itu ya karena itu juga ya. Jadi satu karena itu, karena perlu teman-teman ketahui, untuk GoPro yang mungkin disering di iklannya itu waterproof, gue sih oke aja, dan gue setuju ketika mungkin bahwa GoPro itu udah waterproof, tapi dengan kondisi-kondisi yang tertentu ya teman-teman ya. Katakanlah kalau kita dari human error itu juga bisa masalahnya. Jadi waterproofnya GoPro itu letaknya cuma ada di sini nih ya. Ya mungkin memang di dalam sini tuh memang ada ya, kemarin ini udah dibongkar juga, itu ada kayak ya sil-sil karet lah ya, yang mungkin itu yang menjadikan GoPro itu waterproof. Tapi awal mula masalah biasanya, kemarin kan gue juga share juga ya sama temen gue yang dia ahli main gini juga, pernah merbaikin action cam juga. Jadi itu di GoPro itu kan ada ini nih teman-teman, bisa dilihat di sini itu ada sil-sil karet nih ya,
ini ada isi karet, isi karet, isi karet. Selain itu udah intern, udah di dalam, internal kok intern, internalnya di dalam. Jadinya selain itu silnya udah di dalam, rapet, seharusnya seperti itu. Nah, namun ketika teman-teman, saya yakin ketika teman-teman main GoPro di beberapa kasus yang mungkin katakanlah teman-teman berenang di air atau basah-basah lah ya, mungkin GoPro kan nggak irit-irit banget baterainya ya, jadi teman akan melakukan pergantian baterai nih. Awal mulanya biasanya begitu, gue nggak tahu kalau yang lain ya. Kita akan sering membuka ini, tutup ini ya, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Secara logika, ketika kita melakukan buka tutup seperti ini dalam kondisi katakanlah berenang, oke, berenang kita nggak gunain yang hosting yang ini, hosting yang ini, kita langsung pakai ini karena kan udah waterproof gitu kan ya katanya. Jadi kita gunanya langsung ke unitnya ya. Namun ketika baterai udah habis, kita copot baterainya, kita pasang baterai, kita ganti baterai. Nah, biasanya kita nggak sadar. Kenapa? Karena posisi kita sedang ganti baterai, sedang berenang itu tangan kita basah. Atau mungkin, nah ini kan biasanya ini rapet ya, rapet begini nih, rapet. Tapi di sini kan ada air biasanya habis berenang itu ya, ada air ataupun nggak usah berenang lah, yang simple aja, kehujanan yang deras katakanlah, ini sekelilingnya tuh ada air semua. Teman-teman buka ini, tutup, cetek, ganti baterai ya. Kita nggak bakal dong ngoh banget ya ada air yang masuk atau enggak. Nah ini kan udah semua, udah komponen semua ya, tuh ya komponennya MMC, MMC terus mungkin mainboardnya juga ada di sekitar sini ya. Nah di situ tuh air sedikit akan masuk ke dalam, satu di situ. Ketika air sudah masuk ke dalam, tidak menutup kemungkinan dong terjadi konsleting atau menyentuh komponen-komponen yang ada di dalam ruang sini nih ya, di MMC ataupun di dudukan baterainya. Nah itu satu ya. Dan yang kedua, ketika kita sering buka tutup ya, yang namanya buatan manusia lah ya, sering buka tutup kayak gini, buka tutup, ini kan cuman klem ya teman-teman ya, klem percepitan antara dua karet ibaratnya. Ini kan tetap akan ada celah ya, lama-lama akan ada space masuk ke dalam. Makanya itu gue bilang, kalau sekalipun itu GoPro itu udah waterproof ya, itu gue saranin lebih aman kalau kita pakai housing yang tadi, yang ini ya, itu biar lebih aman, mengamankan GoPro-nya teman-teman. Kenapa? Ya kalau udah rusak begini kan bingung juga ya, sayang dong, harga mahal, rusak, perbaikannya juga nggak murah loh kalau GoPro begini loh. Karena ya tahu sendiri ya teman-teman ya, untuk spare part aja mahal, spare part dari GoPro itu. Nah setelah yang bahas tentang seal atau yang waterproofnya yang di sini, sekarang gue mau ngebahas tentang yang ini. Kadang ya kita merecord dengan GoPro ini dengan memori yang udah agak merah, kemerahan ya. Di dalam gambar sini biasanya ada ya merah ya. Aduh sorry, ini copot nih. Ini dong lepas kemarin gue bersihin airnya tapi nggak jadi. Oke, jadi ketika gue pakai yang normal aja ya teman-teman ya. Oke, ini kita nyalain begini. Nah biasanya itu nanti akan muncul di sini nih. Ini sorry ya karena ini nggak ada memorinya jadi nggak nongol. Ini kan no SD nih. Harusnya kan kalau ada SD cardnya di sini ada masih penuh berapa jam, berapa menit. Kalau mau habis itu dia akan ada merah ya. Nah masalahnya biasanya begini nih. Jadi ketika kita nge-record sebuah video, terkadang memori udah mau habis, baterai pun mungkin katakanlah udah mau habis ya, udah baterai masih lah, tapi ini memori udah mau habis. Itu juga bisa jadi salah satu pengaruhnya ya teman-teman. Dia akan nge-lag atau nge-hang GoPro-nya. Ketika nge-hang, memori nggak cukup. Sebenarnya masalahnya di memori kan ya, memori habis. Nah tapi ternyata ketika teman-teman menggunakan memori yang udah mepet-mepet seperti itu dan di play di sini nggak mampu ataupun ngerekam sampai habis memorinya, ngehang itu ternyata nggak cuman sekedar di memori ya. Yang gue rasain tuh lama-lama GoPro-nya juga mulai agak manja, error sedikit gitu loh. Makanya yang kedua ini gue bilang bahwa jangan terlalu sering menggunakan GoPro dengan memori yang udah miris-miris, tipis-tipis mau habis tuh. Gue nggak nyaranin banget tuh. Gue nggak punya pedoman apa-apa, cuman pedoman gue tuh dari praktek apa yang gue alamin ya teman-teman ya. Karena gue udah menewaskan begini, jadi gue udah bisa ngasih kesimpulan seperti ini kayak gitu loh. Jadi semoga bisa menambah kehati-hatian buat teman-teman yang pengguna GoPro khususnya ya, entah
GoPro Hero apapun tuh mungkin sistem kerjanya hampir sama. Dan poin yang terakhir sebelum gue tutup video ini adalah gue mau ngasih tahu nih cara memeriksa ya. Mungkin ini yang kemarin jadi pertanyaan juga nih, ada juga yang nanyain teman-teman itu, bang kalau memeriksa GoPro yang rusak itu onderdilnya atau mainboardnya atau di dalam komponen-komponennya apa itu gimana caranya? Gue nggak bisa ngecek secara detailnya seperti apa ya teman-teman ya. Untuk yang nanya itu mungkin gue bukan teknisi, tapi kalau teman-teman mau tahu secara simple atau secara mudahnya itu kerusakannya ada di bagian mana, itu sebenarnya ada caranya nih. Gue kasih tahu ya. Jadi ini posisi GoPro kan gue nyalain ya, gue nyalain. Nah gue nyalain begini, ntar ini kan udah merah, jelas kan nggak nongol di sini. Cabut aja, lepasin. Ini nggak akan muncul ya. Sekarang kita akan masukin ke dalam PC ya. Caranya yang memeriksa apakah GoPro ini masih bisa kerusakannya ringan atau berat itu ada tipsnya seperti ini. Kita periksa di PC. Oke, kita masukin dulu ceknya. Ini ya, masukin dulu ke ceknya. Bentar. Nanti kita cek juga sama yang GoPro yang masih sehat tuh gimana kalau dicek di PC. Sekarang kita gunain yang sakit dulu ya. Oke, sekarang udah nyambung. Sekarang gue colokin ya ke laptop gue. Bentar gue liatin. Ini udah gue hubungin ya, udah terhubung ya. Sekarang gue cek di dalam folder sana ya. Coba teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ya di posisi di sini nih, yang memori ini itu nggak nongol ya, nggak muncul ya. Misalkan GoPro itu biasanya muncul di sini loh. Misalkan kalau kamera ya Canon, kalau GoPro ya nanti memorinya yang muncul di sini. Posisi GoPro-nya itu kita hubungkan dan kita nyalakan seperti ini ya teman-teman ya. Itu harusnya ada di sini. Kalau teman-teman nggak bisa lihat nanti gue SS layarnya ini PC-nya ya. Oke, nah sekarang kita cek yang pakai yang kedua ya, yang pakai GoPro yang masih sehat ini. Dan sekarang kan kita pakai yang posisi yang ini yang rusak ya. Ntar gue colokin gantian yang pakai sini. Nanti teman-teman lihat perbedaannya di sini ya. Nanti akan muncul nggak memorinya. Oke, ini cuman ada C sama D ya, KMW ya. Bisa teman-teman lihat ya. Sekarang gue pindah colokannya yang ini, GoPro-nya gue lepasin yang error, gue colokin ke yang normal. Nah, oke, bentar kita tunggu. Nah sekarang teman bisa lihat di sini dulu ya. Ini gue nyalain nih, ntar memorinya di sana tuh kelihatan nih. Sorry kamera gue nanti kalau gue pegang nih nggak fokus, jadinya gue hati-hati. Gue nyalain GoPro-nya. Nah ini posisi GoPro-nya udah gue nyalain ya teman-teman ya. Nanti teman bisa lihat yang di sana ya. Ntar ini, oke, itu posisi folder sekarang ya. Sekarang gue colokin yang ke GoPro yang ini, sambil dilihat di sana nih. Nanti muncul nggak kira-kira? Nah, tuh. Bentar. USB connected ya. Ini USB connected di sini confirmnya. Sekarang kita cek, nanti tunggu. Biasanya dia akan nunggu beberapa waktu, beberapa detik lah ya untuk installing. Akan kebaca memorinya nanti. Nah, ini ya teman-teman ya. Yang gue maksud adalah ini MTP USB device ya. MTP USB device ya. Sorry, ini kameranya gimana nih? Kelihatan ya pokoknya ya. Itu ada salah satu ini. Kalau ini gue cabut itu pasti bakal hilang tuh yang ini nih. Ya, itu berarti harusnya kalau GoPro-nya masih sehat itu bisa membaca ya. Bisa membaca kok memori dari GoPro ini. Tapi kalau udah sama sekali nggak bisa ngebaca, berarti kemungkinan besar rusaknya di mainboardnya ya teman-teman ya. Mainboard ya, mainboard itu apa ya bahasanya ya? Ya nanti teman-teman browsing sendirilah ya. Kalau teknisi pasti paham. Itu ya mungkin lumayan mahal juga itu. Kemarin saya tanya-tanya sekitar berapa ya kemarin ya. Wah, gue nggak bisa ngomong lah. Pokoknya takutnya kalau ngomong salah harga nanti malah beda harga sama toko sebelah. Nanti gue yang kena komplain ya. Pokoknya kayak gitu ya. Ini kalau gue cabut nih, nggak usah gue ijak, langsung aja gue cabut, dia akan hilang. Lihat, dia akan hilang. Nah ya kan, nah itu yang gue maksud ya. Ketika GoPro sehat itu kita masukin ke PC, dia akan kedetek ya data-datanya, memorinya dan sebagainya. Tapi kalau udah masalah, udah error, dan itu errornya kalau gini, kalau errornya itu nggak di mainboardnya, itu bisa sebenarnya masih muncul di sana. Itu kerusakannya masih ringan. Tapi kalau udah diginiin, dimasukin begini, tuh, ini aja bu nggak bunyi ya, PC-nya nggak bunyi, detek ding dong gitu. Biasanya kan kalau perangkat terhubungan langsung bunyi. Ini udah nggak bunyi sama kemungkinan besar di situ ya teman-teman ya. Nggak 100% omongan gue ini benar.
Tapi insya Allah ketika teman-teman nyimak video ini dari awal tadi sampai sekarang, nanti teman bisa lebih hati-hati, dan insya Allah video ini akan bermanfaat buat teman-teman yang mungkin GoPro-nya masih sehat atau yang udah rusak dan bingung rusakannya di mana, belum diperbaikin, dicek kira-kira rusaknya besar apa kecil, ya coba dulu cara yang seperti ini ya, barangkali akan membantu gitu loh ya. Mungkin gitu ya teman-teman ya, ini gue cabut ya, udah paham ya sampai sini ya. Jadi sekali lagi pesan gue buat teman-teman pengguna GoPro khususnya ya, GoPro apapun itu, entah hero dari yang awal sampai hero yang udah waterproof, yang udah kelas sampai 910 lah pokoknya ya, kasih tahu aja pokoknya tetap hati-hati gunain GoPro-nya, karena waterproof-nya itu cuma ngandelin yang begini doang, yang sil-sil di sini sama yang di sebelah ini, masih tetap ada kemungkinan rusak tuh banyak ya, besar ya. Jadi silahkan lebih hati-hati lagi kalau teman-teman menggunakannya buat kegiatan ekstrim ya, seperti yang tadi gue omongin ya, pakai hosing. Tapi kalaupun enggak, kayak gue kemarin ya di video belum sorry, di video sebelumnya yang di sini nih, yang di nongol link di atas itu tuh main salju, gue jujur nggak pakai hosing ya. Tapi kan itu kan ibaratnya cuman kayak ya salju ya, bukan air hujan ataupun bukan nyelam ya, jadi kok beraniin pakai itu nggak masalah gitu loh. Tapi kalau mau nyelam, mau bermain di dalam air, gue lebih menyarankan teman-teman menggunakan hosing yang tadi supaya GoPro-nya itu aman ya. Sekalipun ya kita percaya sama waterproof GoPro itu bukan kolang-kaling ya, ibaratnya udah produk ternama, tapi kan yang namanya apes itu kan nggak tahu seperti itu. Apalagi kan GoPro ini kan tergolong nggak murah, buat beli action cam yang biasa mungkin dapat 2 dapat 3 ya teman-teman ya. Jadi ya buat pertimbangan lagi lah, lebih baik lebih hati-hati ketimbang kalau udah rusak begini tuh nanti ya nyesel gitu loh, karena harganya juga kerasa lumayan ya. Mungkin itu aja ya video kali ini, semoga bermanfaat, dan sekali lagi gue ucapin apa yang gue sampaikan hari ini bukanlah semata-mata apa ya, benar atau tidaknya itu nanti teman-teman sendiri yang menilai, karena gue menceritakan apa yang gue alamin ya. Kalaupun misalkan ada yang membantah pun silahkan, karena gue ngeriset apa yang gue alamin yang terjadi. Jadi kalau teman-teman ada pendapat lain bisa ditambahkan di kolom komentar, biar teman-teman yang melihat video ini, yang ngebaca komenan kita itu akan lebih ngerti dan lebih hati-hati. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, karena gue bakal berbagi tips-tips, informasi-informasi atau konten-konten hiburan yang bakal menarik lainnya di channel ini. Ya sorry, memang channel ini bukan channel yang hanya bergerak dalam satu apa ya, video satu bidang aja. Banyak, ada tentang drone, ada tentang tips ke Jepang, ada tentang sinematik dan mungkin sebagainya ya, banyak ya. Jadi tapi 100% insya Allah informasi yang terkandung dalam channel ini adalah informasi-informasi yang bersifat informatif dan menghibur ya. Jadi tunggu apa lagi, semoga teman-teman yang merasa satu server, satu bidang, satu hobi bisa deh dukung channel ini. Dan mungkin itu aja, sorry kalau banyak kata banyak kalimat, dan gua Hasan Basri, see you in the next video ya.